Data itu adalah fakta ya, dan sesuatu yang tidak bisa berbohong. Karena angka itu memang diambil dari kenyataan yang terjadi. Kalau pendapat mungkin bisa berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya, tapi fakta itu memang sesuai kenyataan. Seperti pendapat yang mengatakan bahwa Mazda itu adalah mobil yang bagus. Yang seharusnya dia itu banyak peminatnya dong, penjualannya itu mestinya banyak. Tapi faktanya dari data, Mazda itu sepi peminat. Penjualan mobil tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, mobil merek Mazda tidak termasuk sebagai mobil dengan penjualan yang bagus di Indonesia. Lah, padahal kan mobilnya bagus ya. Detail pengerjaan kabarnya dia itu juga lebih baik dari pabrikan lain, mengalahkan Honda dan Toyota, sampai gapnya itu dipikirkan dengan baik. Soal merek, Mazda itu kan juga merek Jepang, merek yang sangat diterima di Indonesia. Tapi kenapa ya, dengan segala keunggulannya itu, Mazda itu kurang laku? Sangat kurang laku sekali bahkan. Kenapa? Nah, baik, daripada penasaran, yuk kita bahas di sini di mengapa Mazda yang bagus penjualannya kurang laku. Secara teknis Mazda itu memang bagus loh. Mesin Mazda menggunakan Skyactiv yang memiliki kompresi yang tinggi, hampir seperti mesin diesel. Nah, mesin yang memiliki kompresi tinggi tentu memiliki material yang pasti dia itu lebih kuat. Dan itulah alasan mengapa mesin diesel itu terkenal tangguh kan, karena salah satunya ya dari segi blok mesinnya ia itu memang dirancang untuk menahan kompresi tinggi. Pabrikan lain tuh menggunakan turbo ya untuk menaikkan tenaga, tapi yang dilakukan Mazda itu berbeda. Contohnya ya di Mazda MX-5 2000cc. Dia itu bisa menghasilkan tenaga yang gede meskipun tidak memiliki turbo. Karena Mazda itu pakai throttle body yang lebih gede, katup intake exhaust yang lebih gede, lubang pot intake exhaust yang lebih gede, batang dan pistonnya itu lebih ringan, krukasnya itu lebih kaku, dan pakai fuel injector yang tekanannya itu lebih tinggi, jadi tenaganya itu bisa bertambah. Nah, lalu bagaimanakah dengan mesin yang dipakai oleh Toyota? Mesin Toyota itu memang terkenal tangguh ya, bagus, awet. Tapi ya sebenarnya dia itu biasa. Mesin Toyota itu juga hampir tidak pernah kan paling irit maupun paling bertenaga di kelasnya. Contohnya mesinnya Corolla. Dia itu hampir selalu kalah kencang dibandingkan dengan Honda Civic. Mesin Innova atau Fortuner, dia juga bukan yang paling irit kan di kelasnya, baik yang versi bensin maupun yang versi diesel. Sama juga kasusnya kayak mesinnya Camry atau Avanza yang memang terkenal tangguh, awet. Tapi ya bukan yang terbaik kan dan teririt di kelasnya. Untuk masalah harga, Mazda itu memang mahal sih ya. Tapi untuk CX-3 dan HR-V, ya harganya boleh dibilang kurang lebihnya sama kan. Jadi untuk beberapa produknya ya boleh dibilang harganya ya kurang lebihnya sama. Nah, kalau kita masuk ke bagian transmisi, ini nih yang berbeda dari Mazda. Karena ia itu sudah menggunakan sistem Skyactiv Drive yang merupakan transmisi otomatis konvensional torque converter, yang mana Toyota dan Honda rata-rata itu masih menggunakan transmisi CVT, kecuali mobil Toyota yang kelas menengah ke atas ya. Untuk CVT itu sendiri memang ideal untuk stop and go, tapi feeling berkendaranya transmisi CVT itu kayak kopong gitu. Jadi kayak sia-sia kan punya mesin turbo yang powerful. Sebaliknya, transmisi dual clutch itu kurang ideal untuk stop and go, meskipun untuk sistem transmisi itu lebih responsif. Nah, Mazda itu menggunakan torque converter clutch yang mekanismenya itu agak berbeda dengan transmisi konvensional lain, sehingga mesinnya itu bisa menjadi lebih efisien, tapi sistem transmisinya itu membuat mobil tetap enak untuk dikendarai. Lalu ngomongin interior nih, dibandingkan dengan Honda dan Toyota, Mazda itu lebih baik. Mazda dari CX-3 atau mungkin Mazda 2 sudah menggunakan model pedal organ seperti mobil-mobil Eropa. Misal kita membandingkan Mazda 6, Camry dan Accord. Camry itu interiornya begini, speakernya itu belum JBL. Kalau mau yang JBL, beli yang hybrid, di mana harganya itu 100 juta lebih mahal dari Accord atau Mazda 6. Untuk Accord interiornya begini, ya lebih mewah sih ya dari Camry. Sementara Mazda 6 itu benar-benar berbeda, kayak Mercy atau BMW. Material kulit kursinya juga dia itu lebih baik. Soal detail bodi Mazda juga sangat memperhatikan ya. Mazda generasi terbaru, dengan melihat sekilas aja orang-orang itu sudah bisa merasakan loh bahwa kualitas buatan Mazda itu memang di atas rival Jepangnya yang lain. Masuk ke arah painting atau cat ya, meski Mazda itu catnya paling tipis, tapi konsistensi ketebalannya itu adalah yang paling baik, sehingga warnanya dia itu tampak lebih rata dilihat dari manapun sisi dan sudutnya. Selain itu, sensasi berkendara Mazda itu yang paling mantap. Ini sudah diakui oleh banyak orang lah ya, banyak yang bilang kalau berkendara dengan Mazda itu adalah yang paling enak dibandingkan dengan merek Jepang lainnya. Untuk modelnya juga ya, kode desain Mazda,
Kodo itu adalah pendekatan yang dipakai oleh Mazda untuk menggambarkan desain kendaraannya. Desain Kodo itu dikembangkan sejak tahun 2012 ya, dan Kodo itu merupakan gabungan dari elemen kecepatan, kekuatan, dan pesona. Jadi Mazda itu memahami dia ya, bahwa ketika orang itu berkendara, orang itu bukan hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi lebih dari itu, berkendara itu harusnya bisa memberikan ikatan emosional antara pengendara dan kendaraannya. Karena itu, mobil bukan hanya dianggap sebagai besi tunggangan semata, tapi ya harus bisa bermakna lebih. Makanya tampilannya itu benar-benar cakep banget. Overall secara build quality, baik bagian luar maupun interiornya, Mazda itu juga bagus banget, detail sekali. Fiturnya dia itu juga banyak dibanding dengan mobil SUV sekelas yang kurang lebih harganya sama. Nah, lalu menarik nih membahas mengapa Mazda itu kurang peminat. Tapi sebelum membahas kenapa sih sebuah mobil itu kurang laku, ada baiknya mari membahas kenapa sebuah mobil itu bisa laku di Indonesia. Jadi ada kriterianya ya, mobil itu disukai oleh masyarakat di sini di Indonesia, yaitu jenisnya MPV, bisa muat banyak 7 orang. Lalu untuk harga barunya itu kurang lebihnya ya 200-300 jutaan lah. Lalu ia tuh memiliki desain yang bagus dan mereknya terpercaya, bukan hanya terkenal. Kemudian bagus juga jaringan purna jualnya, termasuk harga second yang terjamin alias nggak drop parah. Untuk yang harga bekasnya nggak drop ini kadang nggak masuk akal juga sih ya. Wong mau beli mobil baru kok masih mikirin harga secondnya. Tapi memang pada kenyataannya ketika beli mobil baru di harga tertentu, kemudian pas mau dijual lagi harganya jadi drop parah, memang itu sangat bikin sesek sekali ya. Sedih men. Nah dari yang tadi sudah disebutkan, Mazda itu nggak punya semuanya. Dikutip dari web resminya, Mazda itu tidak memiliki mobil jenis MPV. Dulu sih ada ya Mazda Biante, tapi faktanya saat ini sudah tidak lagi dijual. Mobil hatchback yang murah juga dia tuh nggak punya. Mazda harganya kebanyakan di atas 300 juta. Jadi dari ketersediaan jenis produk dan range harga yang diminati oleh masyarakat Indonesia, Mazda itu tidak punya. Jadinya ya susah kan. Mobil paling murah Mazda dari web resminya adalah jenis SUV dan harganya itu di atas 300 juta. Jadinya Mazda karena memang tidak memiliki jenis produk yang diminati pasar, volume maker, sehingga jumlah penjualan mobilnya secara keseluruhan di Indonesia kurang banyak, ya cukup bisa dipahami. Apalagi pasar Indonesia itu kan unik ya. Apakah produk yang secara spek itu lebih bagus, lebih murah bakalan lebih laku? Ya enggak juga. Wuling itu contohnya, atau Expander. Secara desain dan kemampuan juga sangat unggul, tapi ya secara penjualan juga kalah kan dengan merek yang lain. Kekurangan lain dari Mazda yaitu biaya maintenance-nya yang mahal. Wah, yang ini tuh benar-benar bikin pusing, geleng-geleng kepala. Servis rutin, ganti spare part, apalagi sampai body repair, catnya aja tuh mahal loh. Mazda itu unik ya, karena ia itu adalah satu-satunya perusahaan pembuat mobil yang awalnya adalah produsen pembuat sumbat atau gabus. Perusahaan itu namanya Toyo Kokokyo yang didirikan pada tahun 1920 di Hiroshima, Jepang. Penggunaan nama Mazda adalah karena Jujiro Matsuda yang sebenarnya awalnya yaitu tidak menjadi bagian dari perusahaan itu. Lalu kenapa pada akhirnya perusahaan itu bernama Mazda? Jadi, Jujiro Matsuda lahir di Hiroshima pada tanggal 8 Agustus tahun 1875. Ia lahir dari keluarga yang miskin. Ayahnya adalah seorang nelayan, sementara ibunya itu tidak bekerja. Ia tidak mengenyam pendidikan formal, kok jangankan sekolah ya. Buat kehidupan sehari-hari aja itu keluarganya kesusahan. Tapi beruntung, ibunya yang memahami dasar baca tulis hitung mengajarkan dia itu saat Matsuda kecil. Sejak kecil, Matsuda memang terkenal pekerja keras dan gigih ya. Di usianya yang ke-14 tahun, ia itu sudah bekerja sebagai kuli di perusahaan besi di Osaka. Dan sementara itu, ia banyak meluangkan waktu dengan membaca buku, banyak belajar. Berkat kegigihan dan antusiasmenya di dunia teknik pandai besi, ia kemudian diangkat menjadi mitra langsung perusahaan hingga memegang bagian operasional. Tapi sayangnya akibat sebuah masalah, Matsuda terpaksa didepak dari perusahaan. Di tahun 1906, Matsuda yang berusia 31 tahun mendirikan perusahaannya sendiri, Osaka Matsuda Manufacturing, yang memproduksi pompa air. Tahun 1918 saat ia pindah kembali ke Hiroshima, ia itu sudah menjadi pengusaha yang sukses. Di tahun 1920, Toyo Kokokyo, perusahaan yang memproduksi gabus tutup botol, menghadapi masalah bisnis. Matsuda yang berpengalaman pun dibawa masuk dan kemudian ia diangkat menjadi presiden. Di tangannya, perusahaan yang bermasalah tersebut disulap menjadi pabrik perkakas. Namun 5 tahun kemudian, tahun 1927, perusahaan kembali menghadapi masalah bisnis sehingga membuat Matsuda mengalihkan fokus bisnis ke bidang yang diminatinya, yaitu permesinan.
tahun 1931, perusahaan yang namanya sudah berubah menjadi Toyo Kogyo itu berhasil menciptakan sebuah truk roda 3, yaitu Mazda-go Auto Trickshaw. Kenapa bikin truk roda 3? Ya karena saat itu jenis kendaraan inilah yang cukup ngetren pada saat itu, banyak yang membutuhkan. Kendaraan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Mazda memproduksi barang otomotif. Meletusnya Perang Dunia yang Kedua akhirnya memaksa Toyo Kogyo untuk memproduksi senjata untuk militer Jepang. Salah satu produknya yang terkenal adalah senapan tipe 99, dan saat itu banyak ya perusahaan-perusahaan yang diminta untuk mensupport kebutuhan militer Jepang. Alhasil fokus Matsuda di bidang otomotif terabaikan. Mirisnya, kekalahan Jepang akibat kota Hiroshima yang dibom atom pasukan sekutu menghancurkan bisnis Matsuda. Perusahaannya itu hampir musnah dihantam bom. Apalagi ternyata banyak pegawai hingga keluarga Matsuda yang tewas. Matsuda yang saat itu sudah berumur 70 tahun beruntung masih selamat. Melihat Hiroshima yang luluh lantah, Matsuda bertekad dengan kemampuannya untuk membantu membangkitkan Hiroshima. Meski usianya itu sudah tidak lagi muda, ia dengan penuh semangat memanfaatkan sisa-sisa usaha dulu. Matsuda mulai membangun lagi bisnis otomotifnya, dan kemudian hanya dalam waktu 2 tahun pesanan demi pesanan datang untuk mobil buatannya. Kemudian meski hanya 7 tahun, ia melihat perusahaannya berkembang hingga ia meninggal dunia pada tanggal 27 Maret tahun 1952. Perusahaannya kelak menjadi salah satu produsen mobil paling terkenal di dunia. Toyo Kogyo yang diteruskan oleh keluarganya akhirnya pada tahun 1984 berubah nama menjadi Mazda untuk menghormati Matsuda. Nama itu juga terinspirasi dari nama dewa cahaya Zoroaster. Ya, diakui atau tidak, kebanyakan orang Indonesia memang kurang percaya dengan Mazda ya. Karena selain pilihan produknya, harganya dibandingkan dengan merek Jepang lainnya, juga dikarenakan ketakutan akan biaya servis serta perawatannya yang mahal. Ya, meskipun sebenarnya Mazda itu sudah lama ya ada di Indonesia ya. Model mobil seperti MR90 atau 323 itu sangat ngetren sekali, mencolok sekali kalau itu adalah punyanya Mazda. Memiliki citra serasa mobil Eropa juga tidak selamanya menguntungkan ya. Mobil Eropa itu kan memang identik dengan kenyamanan yang lebih dibandingkan dengan mobil Jepang, tapi juga berarti perawatan yang mahal, harga jual jatuh, serta boros BBM. Makanya bagi kaum mendang-mending, ya merek Jepang lainnya dipandang lebih menarik meskipun mungkin tidak senyaman Mazda. Orang-orang itu juga lebih memperhatikan biaya perawatan yang terjangkau daripada pengalaman berkendara yang menyenangkan ya. Atau ya tadi ya, kalau dijual itu harganya lebih aman, tidak terlalu drop parah. Sementara Mazda itu enak dikendarai meskipun ya perawatannya mungkin sedikit lebih tinggi, lebih mahal. Harga jual kembalinya juga tidak sebagus merek Jepang lainnya. Ada teman-teman di sini yang menggunakan mobil Mazda? Tulis pengalamanmu di kolom komentar ya.